Oke, kenalin nama gue Evan dan kali ini lu sedang ada di YouTube channel gue pribadi. Gue yakin banyak dari lu yang mungkin pernah ngerasain yang namanya kecanduan media sosial. Yang kayak dikit-dikit pengen tahu aja terus gitu tentang keadaan orang-orang gitu. Apalagi sekarang ada Instagram Reels, TikTok, dan lain sebagainya yang bikin kecanduan mungkin. Nah, pernah nggak sih lu nanya gimana ya caranya biar nggak kecanduan lagi? Gimana ya biar gua nggak istilahnya mungkin FOMO? Untuk menjawab pertanyaan itu, silakan tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Sebenarnya gitu ya, kalau ngomongin soal FOMO, terbukti di riset bahwa 20% orang yang punya seenggaknya satu akun media sosial merasa harus meriksa sekali tiap beberapa jam gitu untuk menghindarin perasaan anxiety. Bahkan sekarang juga ada yang namanya social media anxiety disorder alias sudah masuk ke gangguan. Itu menarik ya. Sosial media bisa jadi gangguan mental. Kalau menurut ADAA sih, gue nggak tahu ini ada di buku yang biru ya, buku DSM atau enggak, menjadi standar acuan. Tapi ya sudah ada istilah seperti itu ya, secara populer at least. Nah sekarang pertanyaannya kok bisa sih ada orang yang FOMO gitu? Pertama sih sebenarnya ya karena memang medsos itu bertujuan untuk menarik atensi kita gitu ya. Ya biar kita terus-menerus ada di sana gitu. Kenapa pengen kita ada di sana? Ya karena kita adalah market mereka. Instagram, Facebook, dan lain sebagainya itu menghasilkan uang dari advertising kan, dari iklan. Dan iklan akan laku ketika banyak orang yang nonton gitu. Semakin banyak lo nonton, semakin untung mereka gitu ya. Jadi ya memang kita adalah ya market atau produk bahkan gitu karena kita dibeli penglihatan kita oleh si pengiklan dengan harga sangat murah, jujur murah banget kalau misalnya lo ngiklan ya. Nah dan penggunaan medsos yang berlebihan ini sebenarnya ya bikin kita jadi FOMO. Remaja aja spend 8 to 10 hours, misalkan dilihat di iPhone kalian atau di Android juga ada time spend gitu. Dan biasanya rata-rata juga anak-anak atau remaja itu ngabisin waktu sekitar 3 jam minimal untuk di sosmed. Yang kedua juga kadang ya ketika kita insecure, pertama kan tadi penggunaan yang berlebihan karena memang ketagihan gitu. Yang kedua biasanya kalau kita insecure, nggak pede, kurang bersyukur, biasanya bakal lebih FOMO gitu. Pengen lihat aja kesuksesan orang tuh ngapain sih? Orang udah jalan-jalan kemana sih? Orang udah ngapain aja sih? Gitu. Biasanya kalau kita insecure, nggak percaya diri, biasa kita lebih sering untuk ngecek gitu sih. Menarik ya? Kayak justru ketika kita nggak pede, kita lebih sering ngecek orang lain. Apalagi ketika pandemi sebenarnya konsumsi sosmed tuh naik. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana supaya kita bisa nggak FOMO? Gimana supaya kita bisa untuk nggak kecanduan sama sosmed? Kalau menurut gua yang pertama solusinya adalah mindfulness. Lu coba lihat sebenarnya lu tuh buka sosmed karena apa? Itu apa karena emang otomatis buka aja atau karena lu ada tujuan? Kalau lu sadar sama diri lu, sadar dengan present moment gitu ya, mindful kan gitu ya. Mungkin orang mikir mindfulness itu ya meditasi gitu ya, diem kayak gitu. Sebenarnya iya, di satu sisi iya, tapi sebenarnya mindfulness itu adalah ketika lu aware sama present moment. Jadi kenapa sih orang meditasi diem kayak gitu? Biar dia aware sama angin gitu ya yang ada, sama panas yang masuk ke tubuh dia gitu. Itu tuh mindfulness kan. Intinya mindfulness adalah lu aware present moment tuh lu ngapain, lu mau konsumsi apa lu aware. Itulah yang mesti kita latih sebenarnya tentang tujuan kita main sosmed tuh apa sih. Kalau misalnya lu udah sering banget meditasi, gue yakin sih lu bakal untuk melihat sebenarnya lu tuh mindful atau enggak. Kalau misalnya nggak mindful gimana? Nah bisa jadi lu mungkin perlu detox. Jadi yang kedua adalah ya coba di limit dulu deh gitu, detox dulu gitu. Siapa tahu nanti memang lu bisa jadi lebih mindful gitu ya. Jadi di limit aja. Yang ketiga yang bisa lu lakukan adalah lu bisa coba untuk manfaatin algoritma gitu. Coba ya dengan tujuan tadi kan sebenarnya sosmed itu pengen ngebawa kita ya terus menerus main sosmed dengan cara ngerekomendasiin berbagai macam konten. Dengan lu mindful, oke tujuan gue ini, sebenarnya lu bisa pakai satu trik ini sih menurut gue, yaitu lu ketika buka Instagram, buka YouTube, lu bikin satu akun yang khusus tujuannya untuk tujuan lu. Itu misalnya gue bikin beberapa akun. Nah, akun gue itu ada yang buat fotografi, ada yang buat ngestok orang, ada yang buat apa gitu ya. Gue bikin berbagai macam akun. Jadi ketika gue buka Instagram, buka YouTube, gue akan aware, oh gue sekarang mau nonton Dota nih. Kebetulan lagi ada turnamen internasional. Ya udah, gue nonton itu.
gitu, karena gue pakai akun gaming. Tapi ketika gue misalnya pengen lihat self development, ya gue pakai akun self development gue, dan itu beda-beda. Nah, jadi si algoritma sosmed itu tidak ngefek ke gue. Kenapa? Karena ya gue udah mindful dan gue menggunakan algoritma. Mereka manfaatkan sosmed sesuai kepentingan gue. Jadi bukan sosmed memanfaatkan gue untuk gue atensi lebih. Gitu. Nah, itu jadi take control ya. Itu yang keempat ya, fokus on what you can control sih. Jadi kayak banyak orang yang fokusnya ke aduh gimana nih gue nggak bisa gitu ya. Dan kayak kadang kita fokus juga ke gimana ya pemikiran orang ke kita. Nah, itu lebih baik fokus aja ke apa yang bisa kita kontrol. Kadang kan kita mungkin nggak buka IG, gimana ya kalau gue kelewat dan lain sebagainya. Ya kan nanti lu bisa nanya gitu kan, nanti lu bisa do something gitu. Nah, itu fokus on what you can control, karena itu bakal bikin lu jadi ya taking control of your life and your social media gitu. Jadi itu ada beberapa tips ya buat lo yang ngerasa udah kecanduan sosial media. Dan kayak saran gue sih, kalau misalnya lo ngerasa butuh konsultasi atau gimana, ya silakan ke 1% aja gitu ya, karena udah ada layanannya, mentoring, counseling gitu. Itu kalau misalnya lo ngerasa butuh bantuan ya. Kalau misalnya enggak, ya silakan lakukan tips-tips yang barusan. Kurang lebih kayak gitu. Terakhir gue sebenarnya mau nanya sih ke lu, kalau misalnya lu adalah orang yang kecanduan sosmed nggak sih? Dan kalau iya, apa yang udah lo lakuin? Lo bisa sharing ya, biar nanti yang lain bisa ya menjadikan mungkin yang lo lakuin sebagai inspirasi. Ya, sekian dari gue Evan. See you on the next video.